On air. Kaon. Oke, mulai. Piye permulaane? Wis mulai tapi. Hah? Wis mulai. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalam ala sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Gayeng bareng kali ini diganti di versi online dan insyaallah kalau sudah wabak sudah selesai, versi offline-nya atau ngumpul-ngumpul di luarnya kita mulai lagi dan semoga wabaknya coronanya cepat selesai. Amin. Amin. Terus beberapa hari ini teman-teman di Gayeng Bareng banyak nanya tentang corona, gimana kita harus menyikapi segala macam, dan mungkin untuk malam ini kita bisa ngomongkan itu. Oke, monggo dimulai kalau sudah ada teks pertanyaannya. Iki Apa? ngono volume piye cek ilange iki suarane ya. Volume. Siap. Jadi gini, dimulai dari beberapa pertanyaan. Dalam kondisi sekarang kan banyak kekacauan informasi. Maksudnya informasi itu terlalu gampang tersebar. Terus sikap yang tepat untuk kita itu seharusnya bagaimana? Kekacauan informasi sebenarnya bukan cuma di saat sekarang aja. Kekacauan informasi sudah ada sejak sebelum corona ya. Apalagi di Indonesia ketika ramai tentang politik, kekacauan informasi itu bukan main, hoax segala macam. Dan untuk sikap menghadapi kekacauan informasi mau nggak mau ya kita harus punya filter. Kita harus punya filter. Seenggak-enggaknya, kalaupun kita nggak punya filter, ya seenggak-enggaknya kita nggak mempercayai semuanya seperti itu saja. Maksudnya nggak mempercayai semuanya bukan berarti kita menolak semuanya. Kita mendengar oke, tapi tanpa harus ada mengiyakan ataupun menolak. Itu yang kalau memang kita nggak bisa memfilter. Tapi kalau bisa memfilter ya monggo. Tapi yang paling penting adalah ketika kita harus bersikap untuk bisa menenangkan masyarakat, menenangkan orang yang di sekitar kita. Kalau kita nggak bisa kayak gitu ya nggak boleh. Soalnya Kanjeng Nabi ngajarin kita biar semua orang itu merasa tenang. Al-muslimun man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang Islam itu, orang muslim itu orang yang orang lain selamat dari gangguan lisan ataupun tangannya. Selamat dari gangguan dirinya gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi kepingin masyarakat yang kalau memang dia mengaku Islam itu jangan selalu bikin gonjang-ganjing, jangan sering bikin gonjang-ganjing, dan bahkan jangan bikin gonjang-ganjing sudah, bukan sering atau jarang-jarang. Yang penting jangan bikin gonjang-ganjing. Jadi kalau masalah corona sekarang ini, seliwar-seliwar, ada hoax ini, ada hoax itu, kita diem aja kalau emang kita nggak tahu. Dan kalau boleh dibilang ya, sumber informasi yang paling valid ya mau nggak mau dari Kementerian Kesehatan atau dari pemerintah. Meskipun di sana mungkin ada yang nuduh tertutup segala macam. Ya mungkin mereka kalau semisal benar tertutup ada alasan. Kalau semisal mereka nggak tertutup, maksudnya semisal mereka ternyata terbuka, tuduhan kamu tertutup kan nggak ono manfaatnya juga. Buat apa nuduh? Ya sudah, tugas kita bukan nuduh orang lain, tugas kita ngurusi diri kita sendiri dan orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai bikin rame gitu saja. Ojo bikin gaduh, ojo bikin orang jadi khawatir atau segala macam. Mungkin itu sikap yang paling baik menurut saya. Wallah. Berarti menerapkan falyakul khairan aw liyasmut juga. Iya, ngomong sing baik. Kalau nggak gitu ya menengok. Lah buat apa nih nggak ngomong baik? Semisal kita mau menyebarkan informasi tapi ternyata informasinya salah, akhirnya malah bikin masyarakat gaduh. Apakah bisa tadi falyakul khairan aw liyasmut? Liyasmut itu kita artikan dalam era medsos ini untuk menahan untuk share atau gimana itu? Ya bisa. Soalnya liasmut ini agar diam ini maksudnya agar nggak bikin gaduh sebenarnya. Tujuannya yang paling akhir ya bikin orang nggak merasa rame, atau maksudnya nggak bikin orang merasa gaduh, ribut dengan sendirinya. Tujuannya di situ.
Tapi kalau falyakul khairan, kalau bisa ngomong yang baik, kan insya Allah orang nggak ada yang rame. Kalaupun rame ya yang rame orang yang nggak paham saja. Kayak di hadis lain apa sih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahwa orang bisa dikatakan pembohong kalau dia selalu ngomong dengan semua apa yang dia dengarkan, katanya Kanjeng Nabi. Kafabil mar'i kadziban ayuhaditsa bikulli ma sami' au kama qol. Orang sudah bisa dianggap bohong kalau dia ngomong segala macam apa yang dia dengarkan, termasuk kalau penerapannya sekarang setiap ada posting baru yang kita belum gitu. Tahu nggak valid atau valid, langsung kita share aja, yang penting udah sampai, saya percaya langsung saya share, sudah ya itu termasuk hadis tadi itu. Terus semisal ternyata yang kita share itu salah, sikap kita berarti apa cuma menghapus, apa minta maaf sebelumnya atau gimana? Ya mengaku salah. Menghapus harus dan mengaku salah. Mau nggak mau. Tapi orang ya jenenge wong kan ngaku salah repot, itu masalahnya. Nah, kayak gini, terus mengaku salah kan ada menghadapi kengayalan banyak orang. Sekarang kan lagi musim ngeyel. Yang ya kita tahu sendiri musim ngeyel, sedangkan kita pun harus waspada gitu. Ya tadi itu, kalau emang banyak menghadapi orang ngeyel ya apa falyakul khairan aw liyasmut, wis ya ditanggapi apik kalau emang bisa, kalau nggak bisa ya jarno ya kon ngomong dhewe. Yang penting kita sudah menasehati, ojo ngeyel, ojo bikin gaduh. Kalau mereka nggak nerima ya sudah, tugas kita kan ngingetin kok, bukan ngatur orang. Iya, seperti itu. Ya pemerintah juga, misal pemerintah sekarang kalau mereka lihat orang ngeyel dan ditangkap sama mereka dan dianggap bikin hoax segala macam, ya itu emang ranahnya mereka, kita nggak ada hak untuk menghukumi gitu. Selama memang berdasar hukum segala macam ya monggo saja. Apalagi pemerintah juga pengen ketenangan masyarakat, stabilitas kan. Nih ono rame-rame gaduh terus ya kapan stabilin negara? Iya. Siap. Makanya Kanjeng Nabi pernah dulu ada satu peperangan. Kanjeng Nabi ngirim mata-mata yang saat itu orang Islam yang dikirim sama Kanjeng Nabi lagi dikhianati sama orang kafir. Maksudnya Kanjeng Nabi ngirim orang ke satu daerah, ternyata di daerah itu orang-orang Islamnya dibunuh. Khawatir Kanjeng Nabi ketika ngirim mereka, khawatir, akhirnya Kanjeng Nabi ngirim orang untuk melihat atau mencari kabar, ngirim mata-mata lah, gampangnya seperti itu. Kirim mata-mata, melihat, akhirnya orangnya datang ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kasusnya kayak kasus yang berapa tahun sebelumnya. Ini sebelumnya ada kasus yang sama, Kanjeng Nabi ngirim orang, ternyata di tengah jalan dibunuh. Akhirnya Kanjeng Nabi sedih, negara Madinah sedih kabeh. Lah, ini kasus kedua gitu lagi. Orangnya datang ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kasus adl wal waqarah. Ini apa ya kalimat kodenya, ya Rasulullah, adl wal qoroh, kasusnya kayak yang dulu. Rasulullah langsung bilang, ente diem saja, nggak usah diumumkan masyarakat. Rasulullah langsung ke orang umum dan bilang, insya Allah kita semua bakal menang. Tentara kita sudah berhasil. Maksudnya Rasulullah menenangkan masyarakat biar nggak gaduh gitu loh. Bukan berarti menutupi informasi benar. Tapi tujuannya apa? Biar masyarakat juga gaduh. Iya, ada tujuan yang baik, maslahatnya manusia yang banyak. Sekarang semisal yang di Indonesia ini, pemerintahnya nutupi jumlah kasus positif. Ya kalau emang itu tujuannya biar masyarakat nggak gaduh kan ya apik juga. Ya biarlah. Yang penting kita yang tenang gitu aja. Itu. Berarti kita husnudzon juga kepada pemerintah. Iya, husnudzon ya harus. Terus, kalau emang benar-benar salah, kita katakan salah. Tapi kalau bisa husnudzon, lapus sih gak gelem husnudzon. Iya. Kita belum tahu benar gaknya. Terus kemarin kan juga lagi rame tentang hadis taun ini. Hadis yang gimana? Hadis yang ketika ada suatu wabah di daerah itu kita tidak boleh masuk, dan di luar nggak? Ketika kita di luar daerah itu kita tidak boleh. Kita di dalam kita nggak boleh keluar, gitu kan? Luar nggak boleh masuk. Terus apakah ada ketika zaman Nabi itu, apakah sudah ada taun atau itu untuk memperingatkan setelahnya?
Kalau di zamannya Kanjeng Nabi nggak ada taun. Setahu saya, wallahu a'lam, di zamannya Kanjeng Nabi nggak ada taun. Soalnya di Quran kan wa makanallahu li apa? Ya, Wa anta fihim. wa anta fihim. Apa? Li'adzibahum. Li'adzibahum wa anta fihim. Dan taun wabah itu termasuk azab. Jadi Rasulullah ketika hidup tidak ada azab dimanapun. Lah, taun pertama kali itu seingat saya wallahu a'lam terjadi di tahun 18 Hijriyah di masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu taunnya di daerah Suriah, di daerah Syam. Dikenal dengan tahun Amwas. Amwas. Itu di situ berapa ribu orang yang mati dan termasuk beberapa sahabat besar yang meninggal, termasuk Abu Ubaidah, yang Abu Ubaidah ini digadang-gadang oleh Umar untuk menggantikan beliau sebagai khalifah, presiden, khalifah ya. Jadi itu pertama kali taun ada. Cuman karena Rasulullah memang sudah diutus untuk seluruh zaman sampai zaman akhir zaman, Rasulullah tahu bahwa nanti ada taun segala macam, akhirnya ada hadis taun tadi itu. Lah, tapi yang jadi masalah, sebagian orang ada yang bertanya, apakah corona ini termasuk taun apa enggak? Yeah. Seperti pertanyaan ini tadi, apakah termasuk taun apa enggak? Di hadis lain Rasulullah bilang taun itu ada sifat khususnya bahwa kahuddatil ba'ir, katanya Kanjeng Nabi. Taun itu kayak penyakit sing melentung, apa melentung bahasa Indonesia? Oh, melentung. Timbul gitu, ya. Timbul kayak kayak udun, apa udun? Bisul. Kayak bisulnya apa namanya? Unta, kayak bisulnya unta. Tapi bedanya bisul yang ini nyebarnya cepat ke masyarakat. Itu taun yang disifati Kanjeng Nabi dan itu taun yang paling paling bisa dikatakan bahwa itu pasti taun. Sedangkan wabah-wabah yang lainnya bisa dikiaskan atau disamakan hukumnya dengan taun yang disifati oleh Kanjeng Nabi itu saja. Jadi ya enggak hadisnya tetap bisa diberlakukan meskipun kita nggak tahu itu beneran taun atau enggak. Tapi karena memang sifat-sifatnya sama, nyebarnya cepat, membunuhnya bisa, berbahaya buat manusia, ya sudah, bisa saja dikatakan bahwa corona ini termasuk wabah yang juga bisa dikatakan sebagai taun. Penerapan hadis itu di zaman sekarang kan pemerintah sendiri menerapkan seperti zona merah. Apakah zona merah itu juga termasuk dalam hadis itu daerah wabah itu? Ya bisa dikatakan seperti itu. Kalau memang kita mengatakan bahwa corona itu termasuk taun, Rasulullah bilang fa idza sami'tum biha apa biha, saya lupa. Yang penting kalau Rasulullah bilang kalau kamu mendengar di suatu daerah wabah itu terjadi atau taun itu terjadi, maka jangan masuk. Yang dimaksudkan di sini, kalau kamu tahu di sana ada daerah yang zonanya merah, kalau dengan bahasa sekarang, kalau zonanya merah ya cuma melbu. Dan sekarang, zaman sekarang, di Indonesia sendiri saja, di kota A, B, C dikatakan zona merah, ya sudah. Yang di sana nggak usah keluar, yang di luar jangan ke sana. Gitu. Itu yang paling bijak, ngikuti Kanjeng Nabi. Dan kalau memang takut sama Gusti Allah, ya ini. Takut sama Gusti Allah, takut corona. Kalau emang takut sama Gusti Allah, iya nurut karo Gusti Allah, nurut karo Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ngomongnya jangan, kalau di dalam jangan keluar, kalau di luar jangan masuk ke dalam daerah itu. Ya sudah, kita nurut Kanjeng Nabi dengan nggak masuk ke zona merah. Itu termasuk nurut sama Gusti Allah, takut sama Gusti Allah gitu loh. Meskipun darurat. Meskipun darurat. Darurat gimana maksudnya? Ya, semisal kita ada keperluan seperti mengantar ada keluarga kita sakit katakan. Nah, kita harus ke rumah sakit di daerah. Kalau mengantar kan memang harus dilakukan. Gitu. Nek di Jarno malah bahayai daerah. Gitu. Ya sudah, antarkan. Habis itu tinggal selama yang ngantarkan ini terbukti dia nggak terpapar juga. Kalau terpapar juga ya sudah sekalian menerapkan aturan-aturan pemerintah. Menerapkan aturan pemerintah nggak salah. Selama aturan pemerintah nggak nyalai apa namanya hadisnya Kanjeng Nabi, kenapa kita menolak gitu loh? Ya aneh aja. Berarti di sini kita harus ikut pemerintah. Kita harus ikut syariat
yang syariat ini, yang pemerintah sekarang ini nggak melawan syariat, ya sudah ikuti saja. Kita ikut, ya secara nggak langsung boleh kita katakan kita harus ikut pemerintah, nggak apa-apa. Soalnya pemerintah ini juga ada untuk kebaikan semua kan sebenarnya, untuk kebaikan semua. Jadi ya sudah ikuti. Berarti ikut pemerintah dengan dasar kita. Iya itu tadi. Ya kayak tadi itu, kita nggak takut sama corona, tapi kita menghindari karena kita nurut sama Rasulullah, nurut sama Gusti Allah. Kita bukan berarti kita menolak pemerintah, tapi ketika kita nurut pemerintah, dasar kita bukan gara-gara dia pemerintah, bukan. Tapi karena Gusti Allah sudah memberi mereka kekuasaan, dan kekuasaan mereka nggak menyalahi aturan syariat, ya sudah kita ikuti. Kenapa? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Iya, wa ulil amri minkum. Terus ini kan di kemarin kan sempat viral juga penjualan alat kesehatan. Alat kesehatan yang dinaikin. Menjual alat kesehatan di dalam kondisi yang seperti ini. Ya, kalau emang niatnya hanya untuk mencari mencari keuntungan, ya nggak boleh. Tapi kalau niatnya seperti membantu. Kalau niatnya membantu untuk mempermudah orang lain. Kalau memang niatnya membantu dan untuk mempermudah orang lain, nggak mungkin harganya dinaikin. Gitu. Jadi ya sudah. Kita nggak usah nuduh si A si B, kita saja diri kita sendiri. Ketika kita mau membantu orang lain, ya sudah lakukan dengan cara itu tadi. Kalau memang kita membantu, jangan sampai memperberat. Kalau memang kita niatnya untuk cari keuntungan, ya kita salah, gitu saja. Jadi ya, barusan tadi ada temen yang nanya, gimana saya mau jual masker segala macam. Nggak apa-apa, mau gue dijual dengan niat membantu orang lain, tapi ya kalau emang membantu, ya jangan memperberat. Iya. Dan jangan sampai ngerusak rezeki orang lain. Yang penting itu. Gini, terus seperti peraturan kepala desa, peraturan dari beberapa kecamatan juga, ya di desa kita sendiri lah, kan menghimbau untuk perantauan tidak mudik terlebih dahulu. Itu bagaimana? Kan di perantauan juga kan ingin pulang. Gitu loh. Ya mungkin kan kita tadi sudah tahu jawabannya. Ya lebih baik kita tetaplah di tempat. Iya, seharusnya ya jangan paling gak pulang lah. Kita jawaban untuk menenangkan para perantauan yang ingin pulang itu bagaimana? Memantapkan diri untuk tetap di perantauan gitu. Untuk memantapkan yang di perantauan memang yang pertama karena ini memang musimnya lagi musim pengecualian, ya sudahlah. Untuk sekali ini nggak datang dulu nggak apa-apa, bukan masalah, bukan sebuah masalah. Apalagi kita sekarang digampangkan dengan teknologi kan, bisa telepon seenggak-enggaknya, bisa chat, dan sekarang murah sekali untuk video call segala macam sudah cukup. Dan masalah silaturahmi apakah harus dilakukan ketika Idul Fitri tok? Kan enggak, seluruh zaman, setiap waktu, setiap hari, setiap detik kita disuruh silaturahmi. Kok silaturahminya maksain ketika Idul Fitri aja? Apalagi seperti saat sekarang. Apalagi sekarang kayak gini ya enggak. Kalau memang kewajiban yang sholat Jumat semisal, kewajiban ini wajib sholat Jumat. Iya. Wajib, fardu kifayah. Kalau hujan di zamannya Kanjeng Nabi, kalau semisal ketika fardu kok hujan sama Kanjeng Nabi disuruh sholat di rumahnya masing-masing. Padahal ini fardu hubungannya sama Gusti Allah langsung nih. Itu sama Kanjeng Nabi sholat di rumah dulu. Nah ini masalah silaturahim sama manusia, sama makhluk yang bisa diomongkan dengan HP, dengan langsung dari hati ke hati. Sama dari hati ke hati. Yang penting kan hati, bukan masalah petuk rai kan. Rai ini ngono-ngono kuwi wis. Paling gaya mulai gaya ngutang. Ya enggak bisa. Enggak, maksudnya kan kita ini kan ada hubungan antara orang tua dan anak atau kekerabatan gitu kan, emosional gitu. Iya, hubungan emosional ada. Tapi kan memang kalau sekarang kita bilang dari pemerintah sendiri bahwa wabah corona ini satu orang kena, bisa jadi dia tahu ataupun nggak tahu, itu nularkan dengan sangat cepat. Semisal dikatakan saya baca di beberapa artikel, yang artikel ini dari
Kementerian Kesehatan ataupun dari siap. luar yang dari dasar Kementerian Kesehatan. Valid ya? Valid. Oke. Bahwa orang kalau kena virus corona ini kemungkinan bisa nularin paling enggaknya 5 sampai 10 orang di sekitarnya. Yang 5 sampai 10 orang di sekitarnya ini belum diketahui siapa saja. Yeah. Dan yang kena bisa jadi menunjukkan gejala atau enggak menunjukkan gejala. Kalau enggak menunjukkan gejala, dia kelihatannya sehat tapi bawa corona, pulang akhirnya bahayain orang lain. Kan rapi. Ya sudahlah. Termasuk kita jaga orang tua kita dari virus corona atau dari wabah yang lainnya, kita menjaga dengan nggak pulang, itu termasuk silaturahim juga. Termasuk birrul walidin juga, nggak bahayani wong tua. Iya memang wong tua mungkin sedih ente nggak pulang segala macam, kamu nggak pulang segala macam, ya sudah, monggo di telepon dulu, nenangkan, seenggak-enggaknya nenangkan. Transfer. Karena memasukkan ya, boleh kan memasukkan itu. Iya, masalah. Iya, moga-moga rezekinya lancar. Amin. Gusti Allah kalau sudah beri rezeki itu pasti ono ya jalannya. Nggak usah khawatir. Tadi kan menyinggung salat Jumat. Kemarin sempat juga kontroversi, kan ada banyak maklumat, ada sholat Jumat diganti duhur saja, ada yang menyalahkan, dan terus yang sempat kemarin rame, kalau tidak sholat Jumat 3 kali itu di kitab ini dikatakan seperti ini. Ada itu bagaimana? Kan kondisinya itu mungkin kan berbeda. Sholat Jumat memang fardu kifayah, memang wajib dilakukan. Tapi di sana ada beberapa uzur yang lebih enteng daripada wabah yang membolehkan kita untuk tidak sholat Jumat. Misal orangnya sakit, sudah kewajibannya sudah gugur. Orangnya musafir, sehat-sehat tapi musafir, kewajibannya gugur. Nah sekarang ada corona yang lebih berbahaya daripada sakit biasa ataupun daripada safar. Dan kehujanan lebih bahaya daripada kehujanan. Yang kehujanan ini, masalah yang kehujanan ini cuman basahi baju atau jalannya jadi becek. Ini corona bisa bikin orang mati, dan bukan dia mati sendiri, mati wong akeh gitu loh. Corona ini bahaya. Iya. Ya sudah, Jumat bisa digagalkan atau digugurkan kewajibannya, diganti dengan zuhur kalau dengan udur-udur atau alasan-alasan tadi. Ya sudah, corona ini alasannya sangat cukup untuk menggugurkan kewajiban itu tadi. Dan masalah meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu berturut-turut itu kalau memang nggak ada udurnya, sampai sehat, nggak safar, nggak ada corona, nggak ada hujan, habis itu nggak mau Jumatan, sengaja nggak mau Jumatan, sengaja turu, ya itu yang nggak boleh. Jadi jangan menabrakkan dua hal yang nggak pada tempatnya lah, nggak nyambung. Ya mestinya kan, ya nggak perlu dibenturkan kan? Nggak perlu dibenturkan, dan membenturkannya salah gitu lah. Kayak takok piye rasane mie tapi pas saat itu mangan spaghetti. Nah itu salah itu. Kan mirip-mirip aja. Iya, gitu. Mirip toh, tapi bukan itu masalahnya gitu. Iya. Salah alamat. Kita bilang salah alamat. Terus itu yang tadi sholat Jumat itu tadi mungkin kan bisa diterangkan, ya diterangkanlah kepada penonton kepada penonton. Ya. Itu kan yang jadi masalah seolah-olah kita ini dilarang beribadah. Padahal kan kita itu hanya memindahkan tempat ibadah kita sementara untuk menjaga gitu. Ada perbedaan antara melarang ibadah sama menutup masjid karena suatu alasan yang penting atau yang genting. Ada perbedaan. Kalau melarang ibadah, sampean mau sholat saya bubarin, itu baru nggak boleh. Iya. Tapi kalau saya tutup tempat ibadahnya, tapi sampai tetap bisa sholat di tempat lain, kita nggak ada sholat Jumatan, tapi masih bisa sholat zuhur di rumah. Itu bukan melarang ibadah. Jadi salah sambung, benar-benar salah sambung gitu loh. Antara memahami melarang sholat Jumat dengan menutup masjid. Nggak ada hubungannya. Kalaupun kita ngomong
apa bahasanya melarang sholat Jumat, tapi tujuannya bukan sholat Jumatnya jadi haram, enggak. Sholat Jumatnya, fardu kifayahnya atau kewajibannya ini hanya digugurkan, diganti dengan apa tadi? Sholat zuhur. Tetap sampean sholat toh. Bukan berarti gak ada Jumatan gak ada sholat juga ya. Kafir sekalian kok. Astagfirullah. Enggak. Terus ada opsi, katanya ada opsi sholat Jumat dengan soft 1 meter atau pakai masker, sebelum masuk pakai hand sanitizer atau bagaimana? Apakah itu sebuah solusi? Enggak. Bukan. Menurut saya enggak sebuah solusi. Ketika kita bilang sholat Jumatnya dengan jarak 1 meter segala macam, ini masalah pertama, sholat Jumat dengan jarak 1 meter. Ini boleh saya katakan mungkin alasannya ulama yang membolehkan. Kita tetap menghormati, kalau emang ada ulama yang bilang seperti itu, kita tetap menghormati. Tapi bukan berarti dia pasti benar. Enggak. Kita juga punya dasar ilmu. Kita bilang cara seperti itu salah. Mungkin alasan mereka yang membolehkan karena mereka ingin menghilangkan kebahayaan darul mafasid, menghilangkan kebahayaan nular segala macam, tapi tetap beribadah tapi dengan cara seperti itu. Saya katakan bahwa darul mafasid, menolak kebahayaan, itu tidak boleh dilakukan dengan menerjang batas-batas agama. Rasulullah ketika sholat nyuruhnya apa? Kita suruh ngerapetin shaf. Sausufakum itu ngeluruskan. Kalau yang ngerapetkan ada hadis lain, saya lupa. Yang jelas katanya Rasulullah, kalau ada jarak antara si A dan si B padahal dia ada di satu shaf, maka tengah-tengahnya ini ada setan. Itu kalau jaraknya kecil, kalau jaraknya gede, neraka itu. Astagfirullahaladzim. Bukan. Maksudnya kalau jaraknya gede seperti itu, saudara. Kalau jaraknya gede, itu sudah benar-benar nyalai hadis tadi gitu loh. Iya. Jadi paham. monggo ibadah tetap di rumah masih boleh. Kalau ibadah di masjid dengan cara seperti itu ibadah yang nggak diajarkan sama Kanjeng Nabi. Iya. Seperti itu. Lah, untuk masalah masker, nggak semua orang bisa beli masker, apalagi sekarang kita tahu banyak orang yang menaikkan harganya masker toh. Janganlah. Hand sanitizer. Mungkin kalau di kota besar bisa, tapi di desa-desa siap kan menyulitkan malahan. Ya sudah. Sementara kalau kata saya ikut mazhab Hanafi, mazhabnya yang saya ikuti. Allah Akbar. Soalnya di mazhab Hanafi bilang bahwa bahwa syarat melakukan sholat Jumat itu harus ada izin dari pemerintah. Semisal nggak ada izin dari pemerintah dan tetap lakukan sholat Jumat tidak sah, tetap ada kewajiban zuhur di rumahnya. Itu mazhab Hanafi. Allahu Akbar. Jadi ya sudah, ada seperti itu, monggo lah, ikutilah. Lagian, semisal di masjid diberi jarak 1 meter, datangnya ngumpul di masjid, jarak keluarnya ngumpul lagi, sepuluh lah. Coronanya loncat. Oke, di masjid nggak loncat dia, nyari tempat loncat bingung, tapi di luar aja nunggunya. Coronanya masih lihat kesempatan juga, masih ada kesempatan loncat di luar nanti gitu. Kemudian bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang ya semisal adalah saudara kita sendiri, teman kita, kerabat dekat kita, ngeyel dengan kok melarang Jumatan. Padahal ya, kan tadi bukan melarang, kita kan bukan melarang. Maklumatnya bukan melarang, tapi menggantikan. Dan itu ada. Ya kita menghadapi mereka dengan bahasa ilmiah, dengan keilmuan. Dan yang saya jawab tadi semuanya insya Allah ilmu. Kalau mereka nggak mau ya sudah. Pegangan saya ketika saya ngomong sama orang dan saya berdasarkan ilmu dan kamu membantahnya, maka kamu harus bisa membantah saya, mematahkan dalil saya. Jangan cuma dengan emosi atau dengan hawa nafsu. Itu bukan
bukan pembahasan itu cuma gontok-gontokan. Kan Rugi masalahnya saya. Buang-buang waktu. setelah itu Astagfirullah. kebanyakan dari kita juga terpancing. Hmm. Soalnya kan gimana? Contoh ya, sebagai contoh. Kiai kita bilang seperti ini. Ada yang tidak sependapat. Justru mereka itu ya mohon maaf, mereka juga yang membantah itu tidak mengetahui dasar-dasar dari itu tadi. Padahal maklumat juga sudah jelas, sudah ada hadisnya yang disertakan di situ. Gitu. Tapi kan masih itu. Terus kita sendiri emosi gitu loh. Emosi aja. Ya, yang emosi salah juga. Iya. Nah, itu kan bagaimana menjelaskan kepada orang yang tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Ya kalau emang dia benar-benar nggak tahu, seharusnya bukan masalah kita menjelaskannya, tapi dia yang benar-benar nggak tahu. Kalau emang dia benar-benar nggak tahu, dia harus bersikap terbuka, berani berpikir ketika menerima sebuah dalil. Kalau dia nggak berani berpikir menerima sebuah dalil, atau dia ngakunya nggak tahu tapi nggak mau dibilangi, ya sudah, kita nggak ada nggak ada. Tapi orang yang nggak tahu itu punya pengaruh. Hah? Orang yang nggak tahu itu punya pengaruh. Akhirnya kayak maklumat atau itu himbauan dari kiai-kiai kita itu di beberapa memang masih nurut, masih ikut karena memang kita ikut kiai. Nah, terus di sebagian lagi ikut yang orang tidak tahu tapi punya pengaruh itu tadi. Kita harus tetap melakukan. Ya balik-baliknya ketika kita mengajak sesuatu ke seseorang, mengajak apapun itu, mengajak kebaikan ataupun menjelaskan kebenaran yang menurut kita kebenaran. Apa ya? Ketika kita mengajak seperti itu, tugas kita hanya mengajak, bukan memaksa mereka untuk ikut. Rasulullah aja dibilang ketika beliau dakwah sepanjang itu, fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Ya Rasulullah, tugas kamu apa? Berdakwah. Karena kamu adalah seorang pemberi pengingat. Dan kamu, katanya Gusti Allah, dan engkau wahai Rasulullah bukan orang yang menguasai atau mengatur mereka. Masalah mereka mau menerima dakwah kita, ya terserah Gusti Allah. Bukan tugas kita menyampaikan. Iya. Mereka mau nolak nggak nolak, ya terserah mereka. Bismillah. Yaitu kadang-kadang ya berat juga buat ketika kita sudah punya seorang kiai dan kiai kita atau guru kita, panutan kita ditolak pendapatnya, lalu ya kita emosi, ya repotnya di situ ya, repotnya di situ. Pertanyaan lain? Mestinya ada. Tapi ini saya emosi melihat wawancara ini. Siapa ya? Gus Farid? Enggak. Mas Dul Gimo. Oh, halo Mas Dul Gimo. Ya memang harus emosi gitu. Harus emosi. Kita membahasnya dengan emosi. Kita di luar topik, sedikit di luar topik. Di luar pertanyaan yang tadi ada banyak masuk. Tenaga medis gitu. Kita ada beberapa tenaga medis yang sedikit berseberangan dengan pemerintah gitu. Kan ada hal-hal seperti itu. Iya. Terus bagaimana? Apakah kita ini harus ikut tenaga medis atau pemerintah? Ketika ada tenaga medis yang menyatakan pemerintah itu seperti ini, tidak tanggap. Tadi katanya sampean kan semisal pemerintah itu menutupi atau bagaimana lah. Ada salah satu tenaga medis yang kemarin itu sempat viral juga. Pemerintah kenapa tertutup seperti itu? Nah, gimana? Dia terjun di penanganan gitu. Masalahnya gini, ketika dia terjunnya di penanganan, seharusnya ranahnya dia adalah ranah masalah penanganan apa yang dia hadapi. Masalah kebijakan pemerintah itu bukan ranahnya dia. Gitu ya? Iya. Oke lah. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Oke lah, mungkin dia melihat ada yang dirahasiakan atau segala macam. Tapi itu tadi kan kita sudah bilang bahwa pemerintah urusannya bukan cuman ngelontarin dana atau apa, enggak, tapi menjaga ketenangan masyarakat. Ketika masyarakat sudah ditenangkan dengan itu, ya sudah. Kenapa kita harus bikin rame? Semisal sekarang Indonesia update tadi sore sekitar 2040-an lah. Habis itu dikatakan
ternyata nggak 2.000, 10.000 misal. Tak gobiang se Indonesia. Iya. Sing bikin ribut siapa? Bukan pemerintahnya kalau gitu. Sing maksa tadi. Yang Bukan memaksa. itu bukan apa? Bukan bagian inti gitu loh. Bukan bagian kamu. Kita memang boleh mengkritik, boleh-boleh saja. Tapi kita lihat. Tapi kita lihat Ya. fal yakul khairan aw liyasmut. Yes. Menengo, ngomong apik utawa menengo. Dengan artian ojo nggih ribut wong gitu loh. Tapi di sisi lain kita juga harus menghormati tenaga medis yang ada di garda terdepan itu. Ya iyalah. Kita ngomong masalah sikap. Iya, Sikap tenaga medis siapapun itu yang pengen ngoyak-ngoyak pemerintah dengan memanfaatkan situasi ya nggak baik. Tapi ketika mereka bekerja dengan apa sangat susah payah mengatasi pasien-pasien yang kena virus corona, terpapar corona, mereka benar-benar harus dihormati, sangat hebat sekali gitu loh. Tapi tetap manusia, ketika benar ya kita benarkan, ketika salah kita salahkan. Bukan berarti kalau ketika dia benar harus benar terus. ketika salah terus, enggak. Ya biasalah. Hatta pemerintah, meskipun pemerintah juga gitu. Pemerintah mungkin kalau emang dibilang salah, ya lawan juga manusia. Siapa sih iso kayak Sayyidina Umar ndak ana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Terus untuk penanganan COVID-19 ini, COVID-19. kan seperti kemarin ketika ada yang sudah meninggal, semoga Allah mengampuni dosa-dosa para penderita corona yang sudah meninggal. Amin. Itu ada yang menyalahkan proses pemakaman. Nah itu seperti itu bagaimana? Kan mestinya juga kan sudah diperhitungkan dan sudah didiskusikan dengan ahlinya. Gitu. Menyalahkan proses pemakaman ini gimana maksudnya? Kayak ini tidak sesuai syariat. Gitu. Di Indonesia kita ada MUI kan. Yeah. Kalau bukan MUI ada NU ataupun Muhammadiyah ataupun ormas yang lainnya. Mereka bersama pemerintah juga mikir gimana dengan tenaga medis juga mereka juga mikir gimana masalah penanganan kalau ada yang mati gara-gara virus corona ini. Dan secara garis besar yang saya lihat di hari-hari ini ya insya Allah itu sudah benar semua. Masalah kekhawatiran masyarakat nanti nular kalau ditaruh ini kan sudah ada protokolnya semua atau sebenarnya. Apalagi baru tadi sore juga saya baca WHO bilang kalau belum ada bukti bahwa mayat bisa menularkan virus corona tadi. Apalagi dibungkus kayak gitu loh. Ya sudah. Terus untuk menanggulangi virus atau wabah seperti ini, apakah ada obat-obat dalam agama? Kan ada seperti pengobatan Nabi atau bagaimana atau bagaimana? Kanjeng Nabi, bentar. Untuk mengobati wabah corona sendiri ini kan kayak penyakit yang bisa dibilang baru kan ya. Iya. Mungkin kalau keluarga virus corona memang banyak, cuman yang corona yang COVID-19 ini kan termasuk yang baru kan. Kita cari tibun nabawi untuk obat itu ya aneh, kayak kita nyari stroke obat tibun nabawinya apa ya enggak ono. Ada Kanjeng Nabi bilang apa? Obatnya ini obatnya ini ada memang di hadisnya bahwa ini bermanfaat untuk ini ada. Tapi untuk masalah corona atau stroke mungkin kita nggak bisa nemukan, tapi Rasulullah sudah pernah bilang bahwa kalau Gusti Allah nurunkan sebuah penyakit, pasti juga nurunkan obatnya, kecuali kematian. Jadi tugas kita bukan nyari mana hadisnya atau apa, tapi kita nurut sama orang yang bisa nyari obatnya. Sementara ini tenaga medis yang bisa nyari ya sudah. Kita ikuti. Mereka cari, mereka ada obatnya kayak gini, ya sudah, berarti itu obatnya insya Allah. Sebelum ada obat yang pasti bisa menghanguskan virus corona itu sendiri. Itu satu. Dua, ketika kita minum obat atau yang lainnya, yang saya ingat dari guru saya, Bu Yasin Ahmad Al-Maliki, beliau bilang, kalau kamu minum obat, ketika kamu sakit dan kamu minum obat, sakit apapun, termasuk corona kan berarti. Ketika kita minum obat,
jangan lupa baca bismillah. Kenapa? Kalau semisal Gusti Allah nggak memberi wasilah penyembuhan ke obatnya, Dari obat itu. iya dari obat itu, Gusti Allah insya Allah memberi wasilah penyembuhan dari kata-kata bismillahnya sendiri. Itu mungkin bisa dikatakan, ya nih, apa ya, pengobatan secara Islami, tetap ikut apa kata dokter, tetap. Tapi itu tadi, dengan tetap bertawakal segala macam, termasuk baca bismillah. Tawakal dan ikhtiar. Tawakal dan ikhtiar. Kan misal seperti ini, kita berdoa, ya Allah saya minta sehat, saya minta seperti ini, tapi kalau kelakuan kita tidak menerapkan pola sehat sendiri kan Ya, menggugurkan doa itu kan. Menggugurkan. Berarti juga dalam kasus seperti ini, Iya. ya Allah saya ingin bebas dari corona, tapi nggak kita keluyuran, gak gelem Berarti social itu- distancing, ya. siap. Sekarang apa yang sudah diketahui bahwa untuk mencegah penularan social distancing atau apa kalau di Indonesia tagar di rumah aja kan segala macam. Karena Gusti Allah bikin adat di dunia ini, di kehidupan duniawi ini bahwa penyakit itu bisa nular dengan berdekatan. Yang bikin nular Gusti Allah. Kalau penyakitnya sendiri tetap nurut apa kata Gusti Allah, disuruh nular dan Gusti Allah memberi hukum alamnya penyakit ini nularnya dengan berdekatan. Rasulullah sendiri pernah di suatu hadis bilang kalau ada gerombolan unta yang sehat jangan dimasukin dengan sengaja unta yang sakit. Soalnya unta yang sakit ini meskipun sebenarnya nggak bisa nularin dengan sendirinya, tapi kalau Gusti Allah sudah beri hukum alam bahwa nular dengan berdekatan, ya itu yang salah ketika kamu memasukkan unta tadi gitu. Termasuk sekarang wabah corona ini bisa nular dengan berdekatan. Kita Ya sudah sudah. tahu dan kita masuk. Kita sudah tahu dan kita malah nerjang norma itu, nerjang hukum alam. hukum itu, nerjang hukum alam ya. Sing salah kita. Gitu. Oke. Ini semua menyimak dan banyak yang membagikan. Mugi-mugi manfaat mawon. Amin. Iya. Mugi-mugi tetap ikhlas. Terus mungkin ada doa-doa khusus atau bagaimana? Doa-doa khusus ya banyak sih kalau ulama kita dari PBNU sendiri ya. Kalau Ya. dari ormas lainnya saya nggak tahu, tapi kalau dari PBNU sendiri banyak kiai-kiai yang memberi doa, dan kalau dari Paringan sendiri dari guru kita Ustaz Ali Imran juga memberi doa sholawat itu Hamsatun, atau li asratun li khamsatun ataupun doa yang Jawa, semuanya termasuk ikhtiar, termasuk ikhtiar kita. Masalah hasil kan Gusti Allah, itu baru tawakal. Ikhtiar kita melakukan doanya. Masalah hasil tawakal Gusti Allah. Gus mau tanya, monggo. Yang mau tanya, monggo. Yang mau tanya monggo saja. Langsung ditulis di apa? Langsung ditulis di kolom komentar saja. Monggo. Ya, sembari menunggu pertanyaan kita lanjut tadi. Apa? Ya, Sing apa? ikhtiar dan doa tadi. Ikhtiar dan doa. Ya sudah ikhtiar dan doa. Iya. Sing diterus nopo Iya, nih? misal berarti tugas kita seperti kita bukan tenaga medis, bukan pemerintah yang punya hak. Apakah seperti kita berdoa ini juga termasuk membantu mereka? Ya termasuk kan? Kita berarti doain kan semestinya doa buat diri sendiri, doa buat keluarga, doa buat negara juga gitu loh. Kan mestinya juga ini kan perlu digalakkan untuk orang-orang yang itu. Seharusnya. Ayolah kita ikut Ya, berdoa. Gitu. Kan di NU sendiri sudah banyak tuh doa-doa seperti itu. Dan itu doa-doa yang mujarab semuanya. Bukan berarti itu sunnah dari Kanjeng Nabi, bukan. Iya. Tapi Kanjeng Nabi membuka pintu. Kalau mau bikin doa, monggo. Gusti Allah juga nggak harus diomongi dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Jawa, ataupun kalau memang bisa bahasa alien, monggo doa dengan bahasa alien. Itu yang penting hatinya mantep. Ya Allah, jenengan semerap punan ngoten mawon. Kekafane ilmu Rabbi ya. Ini ada yang tanya lucu. Gus nyuwun tanglet, banyak berita yang saya baca di Korea Utara menerapkan siapa yang sudah PDP atau positif langsung ditembak mati. Hoax. Hoax itu ya? Tahu saya hoax. Tahu itu hoax. Nah, terus semisal seperti itu, pandangan Islam bagaimana? Kan itu juga demi kebaikan. Supaya tidak menularkan. Ya tadi demi kebaikan itu alasan yang baik, tapi bukan dengan membunuh, bukan dengan cara yang dilarang agama. Ketika orang sakit kayak gitu dan nggak boleh dibunuh lah. Iya. Itu diterapkan sih kalau nggak salah
enggak diterapkan. Di mana tadi? Korea Utara. Utara ya, Korea Utara. Enggak. Bukan. Itu hoax. Kayak kemarin ada hoax katanya Putin ngeluarin 800 singa Iya. di Rusia, itu kan hoax juga itu. Enggak benar. Iya. Dan itu dari sisi pandang Islam seperti itu, enggak boleh. Tapi kalau misal mereka melakukan, ya terserah mereka. Dan mereka juga ada Mereka sistem juga, itu. punya sistem sendiri, punya ini sendiri. Apa mau ngapain kita ini? Apa namanya? Kita tanggepin? Ya enggak nyambung. Ada 2 pertanyaan. Monggo. Bagaimana menyikapi tetangga kita yang ODP atau PDP tapi masih ngeyel keluyuran? Kadang berjamaah di musola, kadang yang lain juga ikut merasa takut. Ya kita jauhi. Kita jauhi. Iya, kan kita disuruh social distancing. Ketika mereka memaksa deketi kita menjauh. Ketika mereka seperti itu terus, dan kita menjauh, kok mereka bilang itu putus silaturahmi. Yang bikin putus silaturahmi sebenarnya bukan kita, dia yang tetap seperti itu. Kalau emang dia tahu kebaikan orang lain, ya harusnya ya kembali ke tadi. Iya. Menit-menit sebelum tadi. Iya, yang tadi, yang awal-awal tadi. Kita menerapkan social distancing ya juga untuk kebaikan. Kebaikan kita, kebaikan orang lain juga. Terutama keluarga kita, orang tua kita. Keluarga. Dan termasuk birrul walidain juga, semisal kita termasuk mengisolasi diri tidak ada. Ini hukumnya lockdown bagaimana, Gus? Sedangkan sebagian orang gelisah tentang adanya lockdown. Lockdown ini kan kebijakan dari pemerintah yang kalau sudah di lockdown berarti nggak boleh ada satupun orang yang keluar ataupun masuk kecuali dengan kepentingan yang sangat dan harus dengan izin dari pemerintah, setahu saya seperti itu. Dan sekarang untuk kabar terakhir aja di Mekah Madinah lockdown 24 jam. Yang melanggar 10 real, 10 itu. Iya, yang melanggar 10.000 real dikalikan saja 1 realnya 4.000. 60 juta. Sembuh, pokoknya ikulah, ambillah. Main. Dan kalau emang pemerintah kita melihat lockdown bukan sebagai solusi, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kita bukan bilang yang lebih baik lockdown atau enggak. Kita bukan ranah kita. Maksudnya bukan ranah kita boleh berpendapat lockdown lebih baik atau enggak lockdown lebih baik. Kita boleh berpendapat ini, boleh berpendapat itu. Tapi masalah eksekusi tetap ada di tangan pemerintah. Ketika pemerintah semisal bilang lockdown nggak baik karena ada efek yang lain, semisal ekonomi, pelemahan ekonomi, atau malah bikin orang chaos segala macam kayak sekarang yang terjadi di India. Kalau emang itu yang dipikirkan pemerintah, ya monggo-monggo saja. Dan sekarang yang saya baca sehari lalu atau 2 hari lalu, sebagian daerah di Indonesia tanpa menyebut namanya kan memperlakukan lockdown sepihak. Maksudnya pemerintah pusat bilang lockdown atau enggak harus dengan perintah dari pusat kan, menurut instruksi. Ini ada satu daerah yang menerapkan lockdown dan sekarang daerah tersebut mulai boleh dibilang mulai gonjang-ganjing di dalamnya. Kan mungkin itu yang dihindari oleh pemerintah. Misal itu kemarin kan sempat waktu awal-awal ada lockdown di daerah-daerah gitu. Ada yang bilang gini, kalau perekonomian bisa diselamatkan setelahnya. Tapi kalau nyawa, kita tidak bisa menyelamatkannya. Itu bagaimana? Baliknya tadi, keputusan pemerintah harus melihat ke kemaslahatan yang lebih besar. Lockdown ini mungkin bermanfaat kalau di Cina dengan hitungan yang tepat. Yang kalau diterapkan di Indonesia, tepat atau enggak, wallah alam saya nggak tahu, saya bukan pemerintah. Pemerintah berhak untuk mengambil keputusan. Kalaupun mereka yang sekarang lagi rame bukan lockdown tapi karantina wilayah, ataupun kalau bukan karantina wilayah bakal diberlakukan sipil-sipil itu. Ya itulah. Lupa saya. Saya lupa namanya. Itu terserah mereka karena mereka punya hitungan juga gitu. Kita mungkin bukan ranah kita. Bukan ranah kita untuk memaksa pemerintah, tapi kita boleh
menunjukkan aspirasi kita. Kita boleh ngomong yang lebih baik mana. Kita boleh nunjukkan. Tapi untuk maksa dan ngolok-ngolok, nah yang ngolok-ngolok ini yang berbahaya. Maksa dan ngolok-ngolok ini yang nggak benar gitu loh. Ada yang tanya. Nah, sebentar, hukum lockdown di pandangan Islam sendiri gimana? Hukum lockdown dalam pandangan Islam sendiri kalau emang itu dibutuhkan ya balik-balik lagi ke pemerintahan lagi. Soalnya Islam ini bukan cuman ngatur masalah ibadah, tapi juga ngatur masalah pemerintahan yang pemerintahan ini hubungannya dengan hak-hak manusia yang banyak, yang sosial, yang menyeluruh gitu loh. Jadi harus dipertimbangkan dengan banyak pertimbangan lah, beda-beda lah yang jelas. Gus, bagaimana hukumnya sholat dengan soft jarak 1 meter? Tadi. Iya, sudah kita bilang tadi kalau soft jarak 1 meter saya pribadi gak setuju. Iya. Kalaupun yang ada ulama yang setuju ya monggo-monggo saja, saya nggak mempermasalahkan dan saya menghormati. Tapi saya bilang itu salah karena Rasulullah bilang nggak boleh ada jarak di soft. Jarak kecil saja ada setannya, kalau jaraknya 1 meter setannya piro kan dihitung. Sekalian kenalan. Mungkin setan ikut sholat ya bola. Allah Akbar. Apa tadi saya mau ngomong apa lupa aku. Alhamdulillah enggak lah. Kalau kata saya enggak. Yeah. Oh iya. Ketika pertama kali Masjid Istiqlal menerapkan itu sholat Jumat 1 meter 1 meter ya. Itu jadi bahan bercandaan di Twitter. Jadi bahan candaan di Twitternya orang Arab. Katanya orang Arab apa Al-Indonesiun mamatu bil wabak balmatu bil wabak. Orang Indonesia bukan mati gara-gara wabah tapi gara-gara goblok. Gara-gara goblok sambil nampilin foto goblok itu. Pamer. Goblok pamer. Ya sudah mati aja katanya orang Arab kan kayak gitu kan gak enak jadinya. Iya, saya lupa. Tadi saya bikin kopi di belakangnya. Iya dah. Iya, harus ngelak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harus kata izin njupuk air ya. Kopi kok manis. Iya. Gulanya rada aneh. Gula apa jenenge? Sing agak putih kan. Terus itu apa? Ini ikan syarat ngopi bareng. Iya. Syarat apa? Yang masalah sholat tadi itu loh. Kan pemahaman orang-orang itu kenapa kok dilarang? Padahal kan bukan melarang sih. Bukan melarang. Kan mestinya ditegaskan gitu apa bagaimana kita loh. Itu bagaimana? Yang lagi rame itu gini. Kenapa kok masjid dilarang? Tapi kalau mal-mal dibiarkan? Itu kemarin saya tulis di status saya. Saya nggak tahu. Saya juara. Iya, silakan. Sudah sibuk dengan hal yang lain. Iya. Hal yang lainnya adalah game. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, bagaimana itu? Apa mau? Gimana? Apa? Sholat dilarang, mal kok enggak? Pasar sholat kok dilarang, gitu. mal kok enggak? Kalau saya gini, cara mikirkannya gini. Kita lihat yang jadi alasan dilarang sekarang kan virus corona. Yeah. Yang virus corona ini bisa berpindah ketika jarak kurang dari 1 meter, ya kan? Kalau kita lihat orang yang di masjid itu yang disunnahkan oleh Rasulullah dan yang dilakukan dari zamannya Kanjeng Nabi sampai sekarang, kecuali beberapa orang di Indonesia yang kita bilang tadi, itu kalau sholat itu pasti berdekatan. Yeah. Pasti berdekatan, apalagi kalau sujud kabeh dah. Dan itu ancaman nyebarnya virus corona gara-gara itu sangat besar sekali. Sedangkan kalau di mall orang sendiri-sendiri, nggak ada kumpul-kumpul yang terlalu intensif kayak yang di masjid, apalagi kalau orang ono wiritani tambah suwi maneh. Ya nggak hal yang aneh lah ketika yang masjid dilarang, soalnya penularannya di masjid dengan sifat orang sholat seperti itu sekaligus wiridannya kalau orang itu dengan sifat seperti itu lebih berbahaya daripada orang yang ada di mall. Itu satu sisi. Sisi lain, kalau emang melarang, ranahnya ulama adalah ranah yang dia kuasai, maksudnya yang dia sanggupi. Sekarang yang dia sanggupi masalah masjid, bisa ngelarang ya monggo.
Kalau MUI semisal MUI ngomongin masalah masjid, ya sudah monggo. MUI nggak ada hak untuk nutup paksa mall, apalagi kalau kiai sendirian satu nutup paksa mall, ya aneh juga gitu loh. Jadi ya baliknya kesadaran lagi lah. Terus lagi kan kalau kita di mall kita bisa lah jaga jarak sendiri. Iya, bisa jaga. Kalau kita sholat kan kan gitu. Terus lagi kan ya kita tahu kan kewajiban dan juga lagi itu kan perkara-perkara mubah gitu. Kalau yang wajib saja ada keringanan. Lagian kalau semisal mall ataupun pasar. Mungkin pasar juga kedekatannya orang, jaraknya orang mungkin lebih parah daripada mall. Tapi nggak lebih parah daripada ketika orang sholat di masjid. Kalau pasar nggak ditutup karena memang masih ada kebutuhannya orang gitu loh. Kalau semisal kita berlakukan lockdown, ini baliknya ke lockdown nih. Cara pikir saya sendiri pribadi ada setuju ada nggak setuju. Semisal sekarang dibilang harus lockdown, berarti semua pasar segala macam harus diberhentikan. Terus wong piye sekarang ya? Perputaran perekonomian, habis itu sekarang manusia yang ada di Indonesia kebanyakan di bawah, menengah ke bawah. Kerjanya harian. Iya, kerjanya harian juga. Mau dimakanin apa? Ketika lockdown juga pemerintah harus siap untuk memberi makan. Yang perutnya orang Indonesia ya orang 100 juta. Orang 100 juta itu akeh. Gak saklumit. Iya, gak saklumit toh. Lockdown berapa hari harus memberi makan berapa hari satu kali. Oh, kita sekarang orang mikirkan satu keluarga aja pusing. Banyak orang pusing memikirkan satu keluarganya sendiri. Yang hitungannya berapa sih? Nah sekarang pemerintah dimaksain lockdown dan suruh makanin orang berjuta-juta. Gak tambah dulu tak? Buzzer ini? Ya bukan buzzer. Ketika pemerintah salah, kita salahkan. Iya. Semisal lockdown ini, atau semisal yang salah dari pemerintah, saya katakan aja, jujur saja, saya nggak setuju dengan pemerintah. Ketika pemerintah tetap mengizinkan penerbangan dari luar negeri tetap dibuka. Baru ditutup 3 hari, 2 hari kan? Iya. Sebelumnya dibuka lebar. Ya ini salah. Tetap buzzer nggak kan? Iya, salah juga gitu. Jadi tetap di tengah lah. Yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan. Kita kalau cinta ya nggak buta, kalau benci ya nggak buta juga gitu. Gus, benarkah RU untuk bisa menghilangkan virus corona? Menjaga kebersihan. Dari sisi menjaga kebersihan mungkin insya Allah bisa. Soalnya dari pihak kesehatan sendiri, medis sendiri, kita memang disarankan untuk cuci tangan segala macam kan, meskipun nggak pakai sabun pun. Yang saya baca, wallahu a'lam, kalaupun nggak ada sabun, air sendiri sudah cukup sebenarnya. Cuman lebih baiknya lagi dengan sabun. Lah wudhu ini kan termasuk menjaga kebersihan juga kan. Iya. Insya Allah bukan berarti menghilangkan virus corona, tapi bisa menghalau. Insya Allah dari diri. Terus ini ada yang tanya, hukum menggunakan hand sanitizer, kan itu ada alkoholnya. Alkohol nggak semuanya dilarang. Alkohol ini ada berapa macam. Sedangkan alkohol yang ada di hand sanitizer ataupun alkohol yang ada di mana? Parfum itu bukan termasuk alkohol yang memabukkan. Jadi sifatnya sama-sama alkohol. Keluarganya sama-sama keluarganya alkohol. Tapi berbeda hukumnya gitu. Kayak tape, banyu tape. Tapi semoga gitu lah. Jadi hand sanitizer enggak masalah. Kayak kalau istilah tok bukan masalah. Semisal ini kopi. Kopi di awal munculnya kopi kan di Yaman. Dengan kata-kata al-qahwah. Ya kan? Qahwatul bun. Iya. Qahwah ini sebelum munculnya kopi sudah dipakai. Istilah qahwah ini adalah istilah miras. Kayak Khomer. Qahwah itu miras. Ketika qahwatul bun keluar pertama kali, orang-orang ramai, wah ini haram ini. Ini haram ini, sampai ada yang bikin fatwa, bikin kitab masalah haramnya qahwatul bun karena qahwah adalah khomer. Ya kayak itu juga. Ini qahwah cuma namanya, tapi sifatnya bukan khamr.
alkohol juga gitu, ada alkohol yang gini, ada alkohol yang gini. Alkoholnya hand sanitizer ataupun parfum setahu saya bukan termasuk alkohol yang diharamkan. Kayak bir peletok. Hah? Bir peletok. Bir peletok ya, Pak? Betawi. Ya. Ya zaman-zaman kolonial kan untuk itu. Menghangatkan badan tok, bukan untuk mabuk-mabukan. Ya kalau emang enggak mabuk-mabukan ya memang bukan memabukkan. Ya sudah. Cuma namanya saja. Nama saja betul. Sudah ya. Kayak gitulah. Kan company yang ngombe bir, ya kita juga bikin bir ala Nusantara, bir peletok. Tapi lebih baik mana? Pakai sabun atau ya kalau sanitizer? katanya medis sih lebih baik pakai sabun daripada hand sanitizer. Bahkan nggak tahu ya Allah, katanya pihak medis yang saya tahu hand sanitizer malah bikin iritasi ke kulit. Harus kalau pakai 5 kali harus harus dibasuh dengan air segala macam. Soalnya biar kelembapannya tangan tetap. Wallah alam, saya kalau saya salah ya sampean cari yang benernya gimana. Iya. Lanjut. Monggo. Atau break atau gimana? Si anak pertanyaan enggak? Pertanyaannya masih itu, cuma yang menyimak stabil. Allahu Akbar. Nek break ya break dulu, nek masih terus ya terus dulu. Monggo saja. Ada yang tanya tentang perantauan lagi. Perantauan pulang. Ya tadi kan. Ya balik lagi kayak yang tadi kalau masalah perantauan. Ya ditegaskan lagi kalau kita tidak pulang berarti kita menjaga. Iya, dan kalau kita tidak pulang juga kan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, katakan. Iya. Yang jelas masalah mudik bukan suatu hal yang harus. Yang harus adalah menjaga silaturahim. Menjaga silaturahim nggak harus dengan mudik, tapi bisa digantikan dengan HP atau yang lainnya. Video call, Zoom. Sekarang Allahu Akbar. Ya mungkin ngobrol untuk kali ini kita sudahi dulu karena sudah 33 menit berlalu. 33? Iya. Hampir setengah jam lebih 3 menit. Iya. Dan ada yang baru bergabung, Bang Miko. Iya. Bang Miko melihat streaming. Saya melihat streamingnya sendiri. Iya. Ya kita tutup, mungkin bagaimana penutupnya ini? Langsung atau ada kata-kata atau bagaimana? Kalau memang bermanfaat monggo diulangi lagi. Lihat setengah jam. Ya semoga memang ada manfaatnya dan kita doakan wabah ini segera diangkat. Wabah segera diangkat. Amin. Yang apa namanya? Yang sakit sabaro, soalnya sakit ini juga menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Yang meninggal karena sakit juga insya Allah hukumnya mati syahid. Yang hukumnya orang mati syahid itu semua dosanya diampuni. Jadi wabah ini secara zahirnya memang ujian, tapi di belakang ujian tadi ada banyak hadiah dari Gusti Allah untuk kita semua, bahwa kalau meninggal gara-gara wabah dia dihukum mati syahid. Kalau mati syahid berarti nggak ada dosanya. Kalau nggak ada dosanya berarti walinya Gusti Allah. Jadi orang dosanya banyak nih. Orang Islam dosanya banyak, kena corona dia mati syahid. Dia matinya jadi wali insya Allah kan gitu. Jadi, bagus juga, udah alhamdulillah. Kalaupun yang masih hidup aja, ya insya Allah setelah wabah corona diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Kalau emang nggak ada dosanya, kalau dosanya banyak, dosanya hilang, habis itu nanti diangkat derajatnya juga. Alhamdulillah toh. Jadi ya ada kebaikan buat semua. Dan buat kita yang nggak kena, alhamdulillah. Kita bilang alhamdulillah, semoga Gusti Allah tetap menjaga kita dan kita tetap bertugas menjaga kesehatan diri kita, orang lain, orang di sini kita, dan mendoakan kebaikan buat orang-orang yang kena. Dan tidak menganggap negatif. Ya, dan tidak menganggap negatif, dan itu yang sekarang lagi parah. Gara-gara ada yang kena, habis itu dianggap negatif kan, ya. Aneh. Paling nggak kan kita tetap bermasyarakat yang bagus. Kalau udah sembuh ya sembuh lah. Iya. Ya, kita sudahi dulu podcast kali ini. Ngobrol santai ya. Assalamualaikum. Dan kapan lagi? Ya. Kalau ada permintaannya disampaikan ke akunnya Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi manfaat.